Salve. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa Yesus harus mati? Ya, kalau Yesus tidak mati, kita yang mati. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Upah dari dosa adalah maut. Allah telah memberikan sebuah warning, sebuah peringatan yang cukup keras di taman itu kepada Adam dan Hawa. Ketika kau makan buah itu, kau akan mati. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ketika kau makan buah itu, kau akan mati. Mati di situ bahasa Ibrani namanya tamut. Ya, bahasa Arabnya tamutuha. Ya, mati secara jasmani, mati secara rohania, mati kematian kekal. Jadi kalau manusia tidak taat dengan hukum Allah, mengalami kematian. Lalu di dalam Ulangan 28, Allah memberikan sebuah warning yang cukup keras lagi. Jika kamu taat, kamu akan diberkati. Jika kamu tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Ya, manusia berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Ingat, manusia berdosa tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Ya, jikalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan dosanya sendiri di taman itu, tentu ya juru selamat tidak perlu datang. Ya, sebab syarat juru selamat itu adalah tidak berdosa. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa di taman itu tidak bisa menyelesaikan dosanya. Kalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan dosanya, kenapa mereka mengalami ketakutan? Kalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan dosanya, kenapa mereka merasa malu? Kenapa mereka bersembunyi? Sebab Adam dan Hawa tidak bisa menyelesaikan dosanya. Dan ketika mereka tidak bisa menyelesaikan dosanya, mereka mengalami keterpisahan dengan Allah itu sendiri. Mereka mengalami keterpisahan dengan Allah. Maka dari itu, keterpisahan itu membuat jenjang, ya, membuat gap antara manusia berdosa dengan Allah. Sehingga manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Butuh juru selamat yang tidak berdosa untuk menolong manusia yang berdosa. Ya, butuh juru selamat yang tidak berdosa untuk menolong yang berdosa. Mengcover yang berdosa. Sebagai perantara untuk mengcover manusia yang berdosa. Mengapa Yesus harus mati? Karena kasih Allah begitu besar terhadap kita. Saya memberikan sebuah pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan yang cukup simple. Pertanyaan yang cukup membuat kalian berpikir, ya. Kok Allah begitu sekejam itu? Allah tidak kejam, ini menunjukkan keadilan Allah. Saya balik bertanya dan membuat sebuah mirroring. Mirroringnya seperti ini, teman-teman, ya. Mirroringnya seperti ini. Ya. Kalau Allah itu kejam, kenapa Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih salah seorang dari anaknya? Kalau Allah itu kejam, kenapa Allah memerintahkan untuk Abraham untuk menyembelihkan salah seorang dari anaknya? Apakah Allah kejam? Nah, karena kalian tidak memahami konteks, ya, tentang soteriologi, tentang keselamatan, tentang sistematika teologi, ya, tentang rencana Allah terhadap manusia, sehingga kalian memahami bahwa Allah itu kejam. Tetapi kalau kalian memahami sistematika dengan baik, ya, keselamatan, perencanaan Allah yang dengan baik, kalian akan memahami Allah itu adalah kasih, Allah itu juga adil. Ya, jadi mengapa Yesus harus mati? Poin pertama, mengcover manusia yang berdosa. Poin kedua kita mau lihat apa? Mengapa Yesus harus mati? Poin kedua adalah dia ingin menunjukkan kepada kita semua. Dia ingin memproklamir kepada kita semua bahwa saya ini loh yang kebangkitan dan hidup. Saya ini loh yang mengalami kematian dan lalu bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Ya. Saya ini loh yang juga yang menjanjikan memberikan hidup yang kekal, yang memberikan kebangkitan pada akhir zaman nanti kepada kamu. Saya ini loh yang bisa membangkitkan kamu juga. Saya ini loh yang bisa memberikan tubuh kemuliaan kepada kamu juga. Ya. Tidak semua nabi yang mengalami kematian lalu bangkit, tidak. Abraham mengalami kematian, tidak mengalami kebangkitan. Musa mengalami kematian, tidak mengalami kebangkitan. Tetapi hanya satu sosok yang mengalami kematian lalu bangkit. Dialah sosok Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Percayalah kepada Yesus, bertobatlah, datang kepada Dia, maka kamu akan hidup.